saya rasa saya nggak mampu gitu. Saya mulai tidak percaya akan kasih Tuhan, saya mulai tidak pergi ke gereja dalam selang beberapa waktu. Perkenalkan, nama saya Ardi Edward Lonmasa. Saya berasal dari Maluku, lebih tepatnya di salah satu kabupaten yang berada di Maluku, yaitu Kabupaten Tanimbar yang ada di Maluku Tenggara. Dulu dikenal dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan sekarang dikenal juga sebagai Kabupaten Tanimbar. Saya berasal dari Semlaki, lebih tepatnya dari Desa Kandar. Kesaksian saya pada saat ini adalah menceritakan di mana saya mengalami hal yang menurut saya menjadi titik terendah dalam kehidupan saya, yang mempengaruhi saya di waktu masa sekolah. Jadi sebenarnya saya bukan anak yang dibesarkan oleh kedua orang tua. Pada waktu saya kecil, saya itu dibesarkan oleh opa dan oma saya. Jadi kedekatan saya dalam keluarga itu lebih ke opa dan oma. Orang tua saya tugas di Maluku Tenggara, lebih tepatnya di Pulau Tepah. Sedangkan saya bersama opa dan oma. Kebetulan opa saya seorang pendeta. Jadi saya dibesarkan oleh opa dan oma saya di kota Ambon. Dan setelah picak kerusuhan di tahun 98, saya berpindah ke Tepah mengikuti kedua orang tua saya. Kemudian waktu SMA, saya kembali dikirim ke kota Manado. Nah, di sini saya tinggal bersama oma saya. Nah, kedekatan saya lebih banyak bersama opa dan oma saya. Tapi untuk bersama orang tua saya tidak terlalu dekat, karena memang biasanya anak pertama dari keluarga kami itu merantau, jadi berpisah dari orang tua, bahkan tidak tinggal atau dibesarkan lebih banyak waktu dengan orang tua tapi dengan oma dan opa gitu. Jadi saya juga sebagai penjaga opa dan oma saya, menemani mereka di masa tua mereka. Nah, satu hal yang menjadi titik terendah dalam kehidupan saya adalah ketika saya harus kehilangan opa dan oma saya. Mungkin bagi beberapa orang ini adalah hal yang biasa, maksudnya tidak seintens atau sedekat dengan kehilangan kedua orang tua. Tapi buat saya ini sangat berarti. Kenapa? Karena sebagian besar waktu saya, kehidupan saya, bahkan ketika saya dididik pada saat dulu oleh kedua opa dan oma, itu lebih banyak didikan dari opa dan oma daripada kedua orang tua. Karena memang sedari kecil, dari umur 3 tahun lah saya udah bersama-sama dengan opa dan oma. Jadi kedekatan hati, bahkan perasaan itu lebih dekat sama opa dan oma. Nah, hal itu terjadi ketika saya harus kehilangan oma dan akhirnya saya kehilangan opa saya. Jarak antara kepergian oma dan opa itu jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi setelah kepergian oma beberapa bulan kemudian, opa menyusul oma untuk pergi lagi gitu. Pergi untuk selamanya. Dan ketika itu hal terjadi, saya tuh merasa bahwa saya kehilangan bagian terpenting dalam hidup saya, yang saya rasa saya nggak mampu gitu. Saya rasa, oh Tuhan, kenapa ini harus terjadi gitu, kehilangan orang yang memang betul-betul memberikan dampak terbaik dalam kehidupan saya selain orang tua saya, karena memang waktu saya banyak sama mereka. Dan akhirnya itu sangat mempengaruhi kehidupan saya. Saya menjadi orang yang bahkan menjadi orang yang sangat meragukan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya kadang menyalahkan diri saya, kadang juga saya berpikir kenapa Tuhan harus mengambil orang-orang terdekat saya, kenapa Tuhan harus mengambil orang yang sangat saya kasihi gitu. Dan impactnya adalah saya mulai tidak percaya akan kasih Tuhan, saya mulai tidak
pergi ke gereja dalam selang beberapa waktu gitu. Dan akhirnya saya mulai meninggalkan gereja, meninggalkan hal-hal yang saya sudah pelajari dari dulu, karena saya harus kehilangan oma dan opa, dan itu membuat saya berada di luar dari lingkup gereja itu dalam waktu yang sangat lama gitu. Saya pun kalau pada saat itu saya ke gereja itu ya cuma sekedar gitu, tidak merasa bahwa saya betul-betul ke gereja karena saya mencintai Tuhan saya. Saya ke gereja ya buat saya hanya formalitas pada saat itu. Jadi tidak ada rasa bahwa saya ke gereja itu karena saya adalah orang yang mencintai Tuhan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan saya pergi ke gereja. Tapi buat saya ke gereja adalah ya udah gitu, pergi ke gereja aja karena sebuah formalitas. Tapi akhirnya titik baliknya adalah saya ketemu dengan seorang pendeta. Beliaulah yang merubah hidup saya, beliau yang menjadi motivator saya, beliau yang membalikan semuanya. Jadi rasa kehilangan saya, rasa putus asa saya, rasa ketakutan saya, rasa ketidakpercayaan saya kepada Tuhan, keraguan saya itu hilang seketika. Beliau adalah orang yang mau dekat sama saya, bahkan beliau datang dekati saya, beliau kasih motivasi, menaruh perhatian kepada saya yang tidak banyak orang lakukan pada saat itu. Karena saya rasa beliau satu-satunya, bukan sebagai seorang pendeta ya, saya rasa beliau adalah orang tua rohani saya yang sangat peduli dengan anaknya yang lagi terpuruk, tapi beliau datang menghubungi saya, meyakinkan saya bahwa ayo Di, kamu pasti bisa, kamu bisa kembali kok, kamu bisa jadi Ardi yang Tuhan kenal, kamu bisa jadi Ardi yang kita kenal. Nah seperti itu. Itu adalah ingatan yang selalu akan tersimpan dalam memori saya bahwa saya memiliki kenangan terindah bersama oma dan opa saya. Semoga kesaksian saya ini bisa menjadi motivasi buat kita semua, di mana di saat terpuruk pun Tuhan akan mengirimkan seseorang untuk membantu kita keluar dari setiap masalah kita. Terima kasih.